Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Salam guru hebat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan mewawancarai beberapa kepala sekolah yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang berpihak pada kebajikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak atas kesempatan kami di sini dalam rangka memenuhi tugas di modul 3 tentang keputusan kepala sekolah yang berpihak pada kebajikan. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut Bapak bagaimana? Jadi memang di dalam menghadapi masalah kita harus pandai-pandai mengidentifikasi apakah masalah itu terkait dengan dilema etika atau Bujukan moral. Tentu lebih mudah sebenarnya mengambil penyelesaian terhadap masalah yang bersifat dilema etika itu karena di sana tidak punya resiko, tidak punya potensi untuk berhadapan dengan persoalan hukum atau persoalan yang lain. Jadi gampang saja untuk mengidentifikasi apakah sebuah kasus itu masuk dalam kategori dilema etika ataukah kasus ini masuk dalam kategori bujukan moral, yaitu persoalan benar dan salah. Jadi ketika masalah itu sebenarnya ada dua pertimbangan atau dua hal, tapi dua-duanya bernilai kebajikan atau kebenaran, maka tentu ini termasuk golongan dilema etika. Jadi apabila pertama betul, yang kedua salah, itu termasuk bujukan moral. Baik Bapak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Memang ketika kita dihadapkan pada persoalan kasus yang harus dipecahkan, dimana satu pilihan dengan pilihan yang lain sama-sama benar ya. Tentu pertama diidentifikasi dulu ini memang kasus dilema etika atau bujukan moral ya. Ketika ini sudah jelas merupakan kasus yang kategorinya adalah dilema etika, di mana dua-duanya adalah benar, ya kita tentu harus memilih mana yang bisa berdampak lebih luas atau berdampak kebaikan yang lebih kepada objek yang sedang menjadi masalah. Jadi karena dua-duanya sebenarnya sama-sama tidak salah apabila dipilih, tentu kita tetap mempertimbangkan mencari mana yang tetap lebih bermaslahat ya bagi kepentingan yang bersangkutan dan terutama juga kepentingan orang lain. Baik Bapak, kemudian langkah-langkah untuk prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama, kenali dulu ya, kenali persoalannya seperti apa. Setelah yakin persoalannya seperti itu, ada yang kadang-kadang memang walaupun ini dilema etika itu sesuatu yang bisa diputuskan sewaktu-waktu atau saat itu juga. Kadang-kadang memang ada persoalan dilema etika, tapi karena ini menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, ya kadang-kadang memang butuh waktu berpikir. Ketika memerlukan hal yang kedua, ketika harus ada waktu berpikir, biasanya langkah yang kami tempuh, ya kami akan menghubungi tim manajemen. Jadi di sekolah itu ada tim manajemen itu sekumpulan maka dan juga beberapa orang ditentukan oleh sekolah, dan ini bisa menjadi
tempat bagi kepala sekolah untuk mendiskusikan sebuah pilihan yang lebih tepat untuk kemajuan sekolah. Pada langkah kedua tentu sesudah berdiskusi bersama-sama tentu kepala sekolah tetap harus mengambil keputusan. Setelah keputusan diambil tentu ini menjadi arah kebijakan yang diambil. Berarti sebelum Bapak memutuskan suatu masalah itu dikomunikasikan di tingkat manajemen gitu Bapak? Ya. Baik Bapak. Apabila merupakan masalah yang kompleks, berdampak luas. Baik Bapak. Hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, hal yang paling efektif pada pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah ketika kita menguasai masalahnya. Jadi begini, dalam pengertian kepala sekolah dihadapkan pada masalah dilema etika, itu tidak tertutup kemungkinan kepala sekolah itu pada waktu itu, pada saat itu tidak menguasai masalahnya dengan utuh, maka hal yang paling efektif adalah menguasai masalah yang dibahas itu, menguasai kasus itu dari berbagai sisi, sebab dari sana itu akan menentukan pilihan yang lebih benar pada akhirnya. Baik Bapak, kemudian nyambung pertanyaan tadi kan hal-hal yang dianggap efektif ya Bapak. Kalau sekarang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini. Tantangan apa saja Pak yang selama ini Bapak rasakan, Bapak lalui? Contohnya saja ketika seorang kepala sekolah ditantang atau diminta untuk mengambil keputusan tentang kenaikan kelas pada siswa dengan latar belakang tertentu. Dalam hal ini tantangannya kita akan menghadapi persoalan barangkali perasaan dari orang yang kemudian mendapatkan putusan itu. Kemudian tantangan yang lain kita juga menghadapi orang-orang di sekitarnya yang kemudian akan punya pendapat yang bisa jadi berbeda. Apakah itu dari kalangan orang tuanya, keluarganya, maupun guru yang lain di sekolah kita. Jadi itu tantangan yang kita bisa lihat potensinya ketika kita mengambil sebuah keputusan di kasus dilema etika. Kemudian begini Bapak, misalkan dalam sebuah masalah yang katanya dengan dilema etika misalkan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun misalkan kalau ada masalah tentang kasus dilema etika tersebut? Pada intinya semua masalah di sekolah itu kalau saya punya target selalu harus selesai secepatnya. Tentu tidak semua masalah bisa diambil cepat penyelesaiannya. Kadang-kadang kita menghadapi masalah dilema etika yang sederhana, ketika masalah itu sederhana, bahkan ketika masalah itu terungkap hari itu atau saat itu juga kita bisa selesaikan. Persoalannya kadang-kadang memang ada penyelesaian kasus dilema etika yang tidak bisa diputuskan saat itu, jadi perlu waktu yang lebih lama. Nah, tentu dalam hal ini persoalan jadwal penyelesaiannya, saya sendiri punya target ya, semua masalah dilema etika itu besar dan kecil itu tentu dalam 1 tahun pelajaran tidak boleh belum selesai. Jadi, tentu yang sampai kepada harus diselesaikan selama 1 tahun pelajaran itu adalah persoalan dilema etika yang kompleks dan sangat luas. Tapi tidak boleh ada masalah yang belum selesai dalam 1 tahun pelajaran, sehingga kita tidak punya beban masalah yang
di tahun pelajaran yang baru dimulai saja sudah punya punya beban ya Pak diselesaikan. Ada yang ditargetkan oleh sekolah, oleh kepala sekolah gitu ya, dalam waktu 1 minggu harus selesai, 1 bulan harus selesai, tapi tidak boleh lebih dari 1 tahun, tergantung besar kecilnya masalah. Terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi di awal Bapak kan mengatakan bahwa sebelum memutuskan suatu masalah kan paling tidak Bapak bermusyawarah atau berkomunikasi di tingkat manajemen gitu Bapak. Di sini apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan selain manajemen tadi Pak? Selain tim manajemen tadi. Jadi di sebuah lembaga sekolah katakannya begitu sekolah, tentu seorang kepala sekolah yang sudah memimpin sebuah sekolah lebih dari 1 tahun ya, diharapkan itu sudah memiliki lingkungan kerja yang saling dukung satu sama lain. Saya katakan 1 tahun pertama seorang kepala sekolah bekerja itu kan awalnya merupakan tempat yang asing bagi kepala sekolah. Ketika dia datang ada istilah umumnya penyesuaian diri. Di sana dikenali potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah itu, terutama sekali potensi yang bersifat sumber daya manusia. Kalau potensi-potensi yang bersifat fisik itu relatif lah. Nah, ketika kita sudah dalam waktu 1 tahun itu harus betul-betul memahami kekuatan-kekuatan maupun tantangan-tantangan yang dihadapi dalam hubungannya dengan sumber daya manusia. Disitulah ketika kemudian kita menghadapi sebuah kasus untuk menjatuhkan sebuah pilihan, maka kita akan punya banyak pihak ataupun punya banyak faktor yang bisa kemudian membantu kita dalam menyelesaikan. Satu yang tadi sudah kami ungkap di sekolah ada yang namanya tim manajemen sekolah. Tapi sebenarnya lebih jauh lagi ada MGMB sekolah, ada juga MGBK, ada juga kelompok wali kelas, ada juga kelompok staf, ada juga kelompok karyawan yang seringkali justru tanpa diduga sebelumnya itu yang tadinya dianggap tidak menjadi faktor penentu untuk menyelesaikan masalah, bisa jadi tiba-tiba menjadi jawab nolong ya dalam membuat kepala sekolah berani mengambil salah satu keputusan. Baik Bapak. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Mahardika ini Bapak? Jadi ketika kepala sekolah sering dihadapkan pada masalah di Mahardika, mempunyai pengalaman menyelesaikan masalah-masalah di Mahardika ya. Jadi pembelajaran yang dapat diambil oleh kepala sekolah atau oleh saya secara pribadi, dan memang saya kira kepala sekolah sehebat apapun itu tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Jadi tidak ada istilah Superman, yang ada adalah super team. Seperti perlunya membentuk tim di sekolah sehingga pada saat kita harus menyelesaikan masalah langsung atau tidak langsung akan banyak orang membantu menyelesaikan. Jadi tadi tidak ada Superman, yang ada adalah seperti itulah pembelajaran yang bisa diambil dari pengalaman saya untuk menyelesaikan berbagai masalah, terutama masalah yang bersifat dilematis. Terima kasih Bapak atas waktunya berkenan dalam acara wawancara ini. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk peluang waktu yang Bapak berikan. Terima kasih Bapak. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu. Ada beberapa hal yang mungkin nanti kami
bertanya kepada Ibu kaitannya dengan tugas di calon guru penggerak ini dalam kebijakan atau keputusan kepala sekolah yang menjunjung tinggi nilai kebajikan. Ibu yang saya hormati, untuk kurikulum Merdeka ini kan segala sesuatunya kan berpihak pada murid ya, pada siswa, betul sekali. Kami ingin bertanya, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana menurut Ibu? Ya. Jadi selama ini memang dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan moral ini, kami memang mengatasi hal itu dengan cara kekeluargaan. Jadi memang saya perlakukan anak-anak di sini itu seperti keluarga lah, seperti anak seperti itu. Jadi anak-anak juga merasakan itu karena banyak kegiatan-kegiatan juga yang kita maksudnya untuk menumbuhkan rasa empati mereka, kemudian rasa saling menghormati, itu memang kami tumbuhkan itu. Jadi terutama saling tepuk seliro, sayang menyayangi gitu memang kami lakukan. Jadi selama ini memang di sini saya melihat itu tidak ada loh, maksudnya yang aneh-aneh gitu, nggak ada gitu. Secara moralnya saya menganggap semuanya baik, karena memang kami juga sering ya Pak Heru, itu kami sering misalnya saya melatih mereka untuk makan dengan baik, itu kita masak loh, kita masak. Terus anak-anak itu kalau kan sampai siang kadang-kadang ada yang nggak sanggup, nah itu kita sering lah kita makan bersama gitu. Nanti dari cara mereka makan itu kita dengan ini loh, maksudnya tidak secara langsung kami bisa memberikan masukan, ini loh jangan begitu, makanya duduk gitu, misalnya itu kan pendidikan seperti itu. Semacam pembiasaan kepada siswa. Misalkan di sekolah ini ada suatu kasus kaitannya dengan dilema etika. Seorang anak misalkan dari segi akademis dia tergolong anak yang pandai, tapi karena keadaan ekonomi menyebabkan dia jarang sekali berangkat ke sekolah, artinya secara absensi atau presensi minim kehadirannya. Pada saat kenaikan kan ada istilahnya rapat Dewan Guru untuk menentukan kenaikan itu. Bagaimana Ibu untuk menyikapi hal semacam ini? Artinya disampaikan kepada forum Dewan Guru tersebut. Iya, begini. Jadi kebetulan sih pernah ada, tapi terus kemudian kesininya sih nggak ada. Jadi pernah ada memang siswa itu siswanya baik, kemudian dia ya dibanding teman-temannya tergolong cerdas gitulah ya. Kemudian ketika berangkat dia juga no problem gitu, jadi maksudnya anak baik, tapi kemudian tidak berangkat. Lah kita itu ketika berangkat itu melakukan pendekatan pada mereka dulu ya. Kemudian setelah itu saya tahu masalahnya itu apa. Saya tahu masalahnya. Jadi tapi kan dia di awal itu sudah absen beberapa gitu ya. Jadi ketika itu terjadi, kemudian akhirnya kan jadi rajin. Kita bantu dia untuk menyelesaikan masalahnya supaya dia tidak masuk, jadi terus berangkat tuh. Tapi ketika di akhir itu kan tetap jumlahnya banyak. Saya sih ketika rapat Dewan Guru kan ada guru yang mengatakan ini nilainya sebenarnya bagus, tapi absennya banyak, presensinya kurang gitu. Ya kalau saya sih menyampaikan kasusnya gitu. Kasusnya ketika dia tidak berangkat karena ini toh kemudian kesininya baik seperti itu. Jadi alhamdulillah dari kasus itu, karena anak itu kemudian bisa mengikuti dengan baik, jadi akhirnya ya masalah itu bisa selesai tanpa harus anak itu tidak naik kelas. Jadi tetap naik kelas. Jadi karena sudah diberi shock terapi, sudah baik sih. Jadi presentasi itu kan di awal. Akhirnya jadi baik ya Bu? Ya akhirnya jadi baik.
Ya karena kita melakukan pendekatan. Prinsipnya kita juga mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru Iya, tentang Bapak Ibu guru ya. permasalahan anak tersebut. Iya, Kenapa jadi- sih tidak sering mau berangkat dan Iya. semacam itu. Iya. Jadi memang kepada wali kelas juga saya mengatakan ini kan wali kelas dulu, ini saya tidak berangkat ini. Akhirnya memang ditangani BK dan saya juga ikut yang dimantau karena waktu itu memang sama sekali tidak sering tidak ada kendaraan, rumahnya jauh. Pernah ada siswa yang saya pinjami kendaraan. Oh gitu. Iya, jadi buat kebetulan berdekatan dengan transport ya, dia ke sekolah. iya, boncengan itu. Boncengan. Saya pinjami 2 tahun. Oh. Terus satu lagi Bu, kaitannya dengan kasus bujukan moral nih. Barangkali ada suatu istilahnya pendapat ataupun suatu apa nih kaitannya untuk melakukan hal-hal di luar norma ataupun di luar ketentuan, misalkan anggaran BOS yang seharusnya tidak tapi dilakukan untuk hal yang lain. Bagaimana menurut Ibu untuk semacam ini Bu? Nah, ya. Sebenarnya begini ya, kalau masalah sekolah kami, jadi sebenarnya dari dana-dana itu memang kurang sekali ya. Jadi kalau itu memang kita cari juga karena anak-anak di sini kebetulan kan anak-anak kurang mampu. Jadi banyak dari mereka mungkin sekitar 50%-an itu gratis, tidak bayar. Orang bayar per bulannya juga tidak banyak kalau dibanding dengan fasilitas di sini itu ya memang sedikit sekali lah. Nah itu ya alhamdulillah untuk pos kita usahakan digunakan sesuai dengan yang ada, iya sudah ada. Tapi untuk kebutuhan lain kita memang mencari donatur. Ya kita ada donatur itu di luar pos. Jadi ada dari mantan guru sini, dari kemudian siswa-siswa yang sudah lulus, alumni yang lulus tapi dia mampu. Ya jadi ketika perbaikan dapur itu ada siswa alumni kesini, saya bilang mas grupnya aktif nggak? WA-nya aktif, katanya aktif Bu. Itu lulusan 2003 kebetulan. Terus saya ikut ibu yuk, itu saya tunjukkan ini loh, ibu ini mau ibu perbaiki ini, tapi ibu dananya cuma segini kurang. Seminggu kemudian bisa, alhamdulillah kita diberi dana ya cukup lumayan lah, walaupun tidak yang banyak sekali, tapi bisa untuk memperbaiki sederhana. Jadi insya Allah untuk itu sih tidak, karena ya kurang juga. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, misalnya apa ya? Tadi Bu yang anak yang tidak pernah masuk tapi nilainya bagus, terus kemudian ada hal yang kaitannya dengan penyelewengan dana dan sebagainya. Bagaimana Ibu menyikapi hal semacam itu? Jadi untuk anak yang itu tadinya ya, jadi kalau anak yang tidak masuk itu kalau sudah beberapa hari kan memang kita itu loh kita tangani, kita visitasi, kemudian sampai akhirnya berangkat. Jadi itu terjadi di awal sih, jadi pada akhirnya mereka alhamdulillah tidak ada yang seperti itu ya. Jadi kalaupun nanti di akhirnya dihitung itu banyak itu, jadi saya menyampaikan kasusnya kenapa anak ini tidak bisa berangkat di awal ya. Tapi guru pada dasarnya tidak mempermasalahkan karena untuk berikutnya kan anak itu rajin dan Bapak Ibu guru juga ternyata mempunyai pendapat yang sama. Jadi karena tidak bisa berangkat karena seperti ini. Kan pernah ada yang tidak punya sangu sama sekali. Jadi kita bantu Bapak Ibu guru juga ada yang sering membantu. Kemudian kalau tadi yang kedua itu apa ya? Yang kaitannya dengan mungkin penyelewengan atau hal-hal kaitannya di luar konteks atau ketentuan aturan misalkan itu. Kebetulan untuk itu sih tidak ada karena dananya juga tidak banyak. Tidak ada. Kalau misalnya ada, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi. Tidak ada. Kalau tidak terjadi dan kalau saya melihat karakter dari semua guru di sini ya mungkin tidak akan sampai terjadi. Betul Bu. Tadi Bu menyampaikan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan. Terima kasih Bu.
Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang tadi disebutkan? Kasus yang Iya, tadi. iya. Jadi kan Dianggap efektifnya itu bagaimana gitu? ya, kan anak tidak masuk. Oke. Nah, anak tidak masuk, saya minta semua guru terlibat. Hmm. Semua guru terlibat dulu, begitu anak tidak masuk. Cobalah kalau pas masuk di lah nanti saya kan juga tahu, saya juga langsung tahu gitu karena saya minta, saya juga ngecek sih. Jadi kita punya presensi juga. Presensi untuk kebetulan ini siswanya jumlahnya tidak terlalu banyak. Kita punya presensi yang dari sekolah ada. Jadi setiap anak datang itu ada presensi ditulis jamnya datang. Oke. Jadi bisa langsung. Setiap hari saya bisa memantau anak yang tidak masuk. Ya, jadi kalau anaknya itu tidak masuk atau terlambat melebihi jam, melebihi yang harus ditetapkan, saya atau dari tata usaha itu WA atau telepon ke orang tua. Orang tua langsung jadi ditindaklanjuti. Ya, langsung pada hari itu ditindaklanjuti. juga, misalkan anak tidak masuk dan sebagainya. Iya, kalau tidak hari itu besoknya. Konfirmasi. Iya, konfirmasinya. Tapi kalau besoknya sudah masuk, ya kita ke anak. Iya. Tantangan apa saja Bu yang Ibu hadapi dalam kasus-kasus semacam ini? Mungkin ada penolakan dari teman atau mungkin ada hal-hal yang lain misalkan. Iya, teman siapa misalnya? Ya teman sejawat atau teman saya. Iya. Untuk ini selama ini sih tidak ada. Karena ya saya berusaha menjalankan ini, saya sebut amanah sih karena jadi saya berada di sini jadi kepala sekolah yang pertama ya amanah dari Allah. Dan yang kedua dari yayasan, kemudian yang ketiga dari orang tua siswa dan dari siswa sendiri gitu ya. Jadi saya selalu menekankan itu bahwa saya itu menjalankan amanah. Jadi saya harus menjalani dengan betul karena pertanggungjawaban saya tidak hanya ke manusia seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal? Misalkan di sekolah ini kok ada suatu masalah atau kasus, apakah Ibu punya jadwal khusus ataupun itu mengalir, artinya mengalir itu langsung diselesaikan? Iya, jadi kalau yang kasus-kasus harian itu mengalir langsung diselesaikan. Tapi kalau ada kasus misalnya kan ada ya anak itu jadi misalnya pendiam, jadi agak berubah karakternya gitu. Itu kan saya dekati dulu, dekati, BK juga mendekati. Kemudian kalau ada kasus yang berat, saya ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan seperti itu. Saya panggil anak itu memang saya ada waktu. Jadi saya kan mengajar juga karena tidak ada guru bahasa Prancis, saya mengajar bahasa Prancis dengan PKWU. Jadi kalau untuk kelas 12 saja. Jadi itu kan saya free itu Senin, kemudian Jumat, Sabtu. Hari Jumat biasanya. Biasanya hari Jumat. Iya. Saya gunakan. Misalkan kalau ada hal-hal yang perlu diselesaikan, kalau yang itu banget ya. Ya itu biasanya kalau itu hari Jumat. Hari Jumat. Tapi kalau yang bisa diselesaikan, saya biasanya langsung. Itu kalau yang berat saya harus ngundang orang tua misalnya itu siswa yang bersangkutan. Iya. Seperti biasanya hari Jumat, tapi bisa juga ini di insidental lah. Seperti kemarin kita undang orang tua untuk sosialisasi program, itu kan ada seseorang yang ada seorang anak, itu menurut saya punya kasus dan saya harus menyampaikan pada orang tua, belum ke anaknya dulu gitu. Orang tuanya saya undang setelah itu, setelah rapat saya panggil ke sini itu. Terus selanjutnya Bu, terima kasih tadi. Ada nggak seseorang ataupun orang lain yang membantu istilahnya Ibu dalam mengambil keputusan tadi yang disebutkan? Nah ya, jadi setiap mengambil keputusan itu saya sudah tidak serta-merta dari saya gitu ya. Saya juga meminta pendapat dari guru atau dari PK, meskipun itu tidak formal. Itu tidak formal saya ini, tapi kadang tidak ke semua guru ya. Jadi tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya gitu. Kalau kasusnya maksudnya cukup dengan guru BK saja yang tahu ya, saya dengan guru BK ini gimana ya, terus langsung saya itu. Tapi informasikan ke guru BK, iya, jadi minta pendapat juga. Iya, minta pendapat. Berarti
Ibu dalam mengambil keputusan tidak sendiri nih. Tidak, Artinya jadi dibantu dengan pihak lain. iya, jadi Guru seperti lain, itu. oke. Jadi tergantung pada kasusnya Pak. Kasus kan. Iya. Ibu, yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan? Keputusan tadi, ya. Pengalaman apa atau hal-hal Baik. penting apa yang Ibu ambil dari pengalaman itu? Iya. Oke. Jadi selama saya mengambil keputusan selama ini, saya kan dalam mengambil keputusan itu tidak serta merta ya. Jadi harus ada yang memang harus saya segera atasi, prioritas ya. Iya. Saya prioritaskan ini dan harus segera gitu. Selama ini sih menurut saya ya itu dampaknya positif gitu. Jadi ada anak misalnya yang tentang anak ya ketika ya. Itu anak tadi misalnya, terus saya anaknya kan biasa, Bu jangan sampaikan orang tua lo gitu. Iya saya gitu. Tapi kalau kamu tapi kalau orang tua perlu tahu ya saya harus komunikasikan dengan orang tua. Jadi seperti kemarin saya mengambil keputusan, jadi ada sesuatu hal orang tua saya undang ke sini, sebenarnya sih ini ya rahasia lah ya sama orang tua gitu. Alhamdulillah jadi berdampak sangat baik. Jadi anaknya jadi rajin sekali. Ada perubahan yang positif ya? Iya, perubahan positif. Di sepanjang kita, menurut saya kita sih anak-anak itu semua baik loh. Jadi dari bagaimana bagaimana cara kita itu ya, ada anak yang sama sekali tidak bisa dengar suara keras atau suara yang nyelkit, itu ada yang tidak bisa sama sekali. Gitu. Ada anak yang kita ngomong itu harus agak keras gitu. Kalau kita lembut itu tidak dengarnya. Jadi ya ada keuntungan saya juga, siswanya tidak terlalu banyak, saya bisa memahami satu ya. Saya tuh hipnoterapi juga. Jadi bisa melihat iya. bagaimana siswa iya, alhamdulillah ya. Seperti yang panjenengan lihat tadi, anak-anaknya baik. Mungkin itu Ibu, terima kasih untuk kesempatan kami dalam wawancara ini. Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya Ibu. Iya, sama-sama Pak Hendro. Iya. Sukses selalu. Amin. Sehat dan Iya. sukses, salam buat keluarga. Siap, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Ini Ustaz, dalam rangka memenuhi tugas kami di calon guru penggerak, kami diminta untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah kaitannya dengan pengambilan keputusan yang berpijak pada mengenai kebajikan. Untuk poin pertama Ustaz, selama ini bagaimana Ustaz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan Pak Heru menjadikan saya sebagai salah satu narasumber. Jadi saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan apa yang diajukan Bapak. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah saya? Bagaimana mengidentifikasi? Ya, Identifikasi. yang pertama kita harus identifikasi dulu, menganalisis permasalahan, kita menangkap dari berbagai sumber, dari berbagai arah. Contoh semisal yang berkaitan dengan dilema etika yang sering saya temui di sini, ketika misalkan seorang guru itu tidak masuk untuk berulang kali, tidak hanya satu hari, berulang kali ternyata ada sebuah persoalan yang dimana itu memang uzur seorang muslim Pak. Kalau dikatakan memang nilai Islam harus tetap ditanamkan gitu. Uzur seorang muslim, tapi di sisi lain mereka juga punya kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, tentunya untuk mendidik anak-anak, mengampuni kelas. Apalagi di SD kan guru kelas, satu guru mengampu semua. Itu yang pertama kami lakukan ketika guru itu berangkat. Kami audiensi dulu Pak. Kami telusuri permasalahannya, apa yang menyebabkan beliau seperti itu. Terus kami juga audiensi terhadap wakil kepalanya yang dekat dengan beliau. Lalu dari setelah itu kami baru bisa memutuskan. Kalau misalnya ini kan memang sudah masuk ke dilema etika, karena dua hal ini ketika uzur itu memang benar-benar syar'i. Contoh misalkan ketika harus merawat orang tua yang tidak bisa ditinggalkan, itu merupakan kewajiban seorang anak,
kami benar-benar analisis dan mencari solusinya, tentunya dengan menggunakan kaidah-kaidah mana sih yang lebih maslahat gitu. Apakah merawat orang tua atau menuntaskan pekerjaan di kantor gitu, seperti itu. Jadi kami mengaudiensi, kalau secara teknis kami mengaudiensi dari guru, dari wakil kepala, bahkan ketika misalnya mungkin kita membutuhkan informasi dari suami, pasangan, itu kami lakukan seperti itu. Terus kemudian yang tentang rujukan moral. Kalau rujukan moral itu sudah lebih jelas nih Pak. Kita punya SOP di sini, kita punya SMM, standar manajerial di sini. Kita cocokkan dengan itu ketika misalkan kita bertemu dengan sebuah kasus. Yang pertama kita lihat, misalkan kalau yang sering, ya bukan sering ya, yang ditemui di masyarakat umum, contoh misalkan ketika hal itu bertentangan dengan aturan sekolah, bertentangan dengan nilai Islam, itu sudah kita langsung bisa putuskan, oh ini bujuk-bujukan moral ini gitu. Terima kasih Ustadz. Untuk yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ustadz menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, seperti yang tadi disampaikan di pertanyaan pertama, kami melakukan identifikasi dulu memang dengan berbagai narasumber yang terkait. Kami analisis betul-betul, kami cari mana yang lebih maslahat, yang menimbulkan mudarat lebih sedikit, seperti itu. Efek yang terkecil itu ya. Iya betul, dan tentunya melihat kepentingan pribadi, apakah ini kepentingan pribadi, kepentingan kelompok atau kepentingan masyarakat, itu juga harus kita pertimbangkan. Seperti itu. Melibatkan tim. Iya betul, melibatkan tim. Kami punya wakil kepala, ada 6 di tempat kami. Kami melibatkan beliau-beliau dan juga pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan persoalan tersebut. Termasuk guru senior, terkadang kami libatkan. Bahkan orang tua murid kalau misalkan itu. Oh iya betul. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini? Yang tadi sudah disampaikan itu betul sekali. Mengumpulkan. Ada langkah-langkah lainnya? Mengumpulkan informasi dulu. Mengumpulkan informasi baik melalui wawancara, audiensi, ataupun saya memanggil pihak-pihak yang terkait, pengamatan juga. Terus juga kenapa saya memanggil Waka? Karena Waka yang setiap hari bersinggungan dengan, karena di kami kan ada 3 gedung, tentunya saya tidak bisa mencakup semuanya. Oke. Jadi peran Waka itu sangat penting seperti itu. Termasuk ketika ada permasalahan melalui orang tua, kami juga mengambil informasi dari anak-anak yang lain juga, teman dekatnya seperti itu. Kami tidak serta-merta hanya dengan satu sumber untuk memutuskan. Gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Itu tadi Pak, dengan mengumpulkan informasi yang sebanyak mungkin, baik dari pengamatan atau diwawancara, lalu kita juga kalau perlu kita langsung terjun ke lapangan. Kalau misal guru kita home visit guru, kalau misalkan anak kita home visit ke anak-anak, baik nanti mulai tahapannya ada home visit dari kelas, wakil kepala ataupun saya sendiri seperti itu. Kemudian hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya, yang menjadi tantangan kami kalau misalkan urusannya dengan SDM atau disebut dengan guru dan tendik itu terkait dengan ketika kami punya kebijakan tertentu, namun kebijakan itu bertentangan dengan kebijakan yayasan yang lebih rigid. Itu nanti kami biasanya agak sedikit tantangan lah di situ. Kami harus berkoordinasi dengan yayasan juga, dengan LPP agar keputusan yang saya ambil juga diaminkan oleh mereka gitu, oleh yayasan seperti itu. Berarti secara biar aman gitu ya, aman semua ya, punya perlindungan atau payung hukumnya. Betul. Karena bagaimanapun walaupun rekan-rekan guru di sini memang secara struktural di bawah saya, cuman di LPP pun ada yang menaungi juga bidang SDM seperti itu. Baik Ustaz. Apakah Ustaz memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menangani kasus-kasus yang terjadi? Ya, yang pertama ada yang kondisional ya Pak. Kondisional itu memang kita tidak terjadwal. Yang paling tidak kami itu selalu ada rapat pekanan wakil kepala. Di situ kami screening. Apakah di level masing-masing ada permasalahan ini? Jadi sedini mungkin bisa terdeteksi. Kalau misalnya terjadwal sih selama ini belum berjalan Pak. Belum kami susun juga jadwalnya karena memang sangat dinamis gitu nih. Barangkali di level ini ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan.
Kami biasanya memang melalui rapat pekanan itu kami screening. Kalau tidak di luar rapat pun saya melalui grup WA kepala sekolah. Coba cek satu persatu level 1 sampai 6 apakah ada masalah gitu. Jangan sampai terlewat. Itu selalu saya ingatkan itu wakil kepala sekolah. Selama ini ada yang terlewat nggak? Pernah 1-2 ada yang terlewat karena mungkin alur kami cukup jauh ya. Wali kelas, wakil kepala dan kepala sekolah. Terkadang ada yang mungkin wali kelas merasa sudah selesai, tapi ternyata belum gitu. Dan itu belum tercium oleh konfirmasinya. Konfirmasi. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ustaz dalam pengambilan keputusan kasus di lembaga etika tersebut? Ya, yang mempermudah tentunya ada. Pertama itu tadi wakil kepala sekolah yang sangat membantu. Artinya kerjasama di tim ya. Iya. Di tim Maka tim manajemen itu sangat penting sekali. Terkadang malah keterbukaan juga artinya keterbukaan, terus juga kerja keras mereka ketika mengumpulkan informasi kesuksesan mereka itu sangat membantu. Terus juga sisi lain LPP itu walaupun terkadang menjadi sebuah tantangan tersendiri, tapi dari LPP pun turut membantu dalam penyelesaian masalah. Yang terakhir Ustaz, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ustaz petik dari pengalaman Ustaz selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya ambil yang pertama adalah saya sebagai pimpinan sebuah lembaga harus punya sudut pandang yang luas. Iya. Tidak hanya mementingkan segelintir orang, segelintir kelompok, tapi harus bisa mencakup permasalahan untuk semuanya. Jadi saya lebih bisa memanage masyarakat saya, bisa memanage pandangan saya agar lebih bisa berpandangan luas seperti itu. Dan juga saya berlatih untuk bisa melihat bagaimana apa yang bisa menjadi maslahat kebaikan umat, apa yang menjadi madarat gitu. Itu intuisi itu akan terbangun Pak ketika terus menemui masalah dan tindakan antisipatif yang perlu saya lakukan itu juga terlatih ketika ada masalah-masalah seperti itu. Para pimpinan itu sebuah, kita ibaratkan itu samudra nih. Samudra itu kan berbagai aliran sungai itu masuk semua ya. Ada yang airnya jernih, ada yang kotor, tertampung untuk di pimpinan itu dan bagaimana kita cara bermanage. Baik, itu yang bisa kami sampaikan Ustadz. Terima kasih atas waktunya dalam kesempatan ini. Kemudian kita akhiri Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian praktek wawancara dengan beberapa kepala sekolah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang berpusat pada kebajikan-kebajikan. Semoga dapat menginspirasi video ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Salam guru hebat.